Jadi pada tahun 2006 itu saya operasi pada payudara kiri, ada kelenjar tapi jinak. Nah, pada tahun 2017 itu tapi sudah terasa di payudara sebelah kanan. Pada tahun 2020 itu mulai terasa tidak nyaman, Pak Eko. Dan hal ini mudah capek, tangan pegal, kadang-kadang terasa agak berat dan sedikit nyeri, sering kesemutan juga, Pak Eko. 2020 itu saya sudah konsul ke dokter. Nah, hasil USG itu saya sudah birat 5. Artinya itu dicurigai ganas. Karena kalau birat 6 itu sudah ganas, tapi saya birat 5, jadi dicurigai itu ganas. Karena ganas diangkat payudara kanan saya. Nah, pada bulan Desember 2020 itu sampai dengan April 2021 saya menjalani kemoterapi. Wah, Masya Allah, ya, luar biasa efeknya yang saya rasakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, dengan Eko Yudo Tamtomo dari Miracle of Breath Indonesia. Kali ini kita bicara kanker, kita bicara mengenai penyembuhan yang terjadi di kelompok kanker online. Di masa banyak sekali kabar-kabar gembira, kabar-kabar baik, di mana banyak teman-teman kita yang bersembuhan satu persatu. Dan tentu saja mereka melakukannya karena upaya bagaimana menyembuhkan diri sendiri tanpa obat, tanpa ramuan, tanpa alat. Saya undang hari ini adalah Bu Suud Bajber dari Gorontalo. Iya, Pak. Salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang dulu merupakan bagian dari Manado. Ya, Bu ya? Iya, benar, Pak. Sekarang menjadi provinsi sendiri, Gorontalo, dan beliau ingin membawa kabar baik, di mana beliau menceritakan bagaimana kanker mamai, kanker payudara yang sudah bermetastase ke kelenjar getah bening bisa sembuh dalam waktu yang relatif singkat. Di mana bisa kita perlihatkan buktinya kepada Anda dari hasil lab yang kita akan perlihatkan nanti. Tapi sebelumnya saya akan meminta Bu Suud Bajber untuk memperkenalkan diri dan juga menyampaikan bagaimana pengalamannya sakit dan kanker dan kemudian tersembuhkan karena disertai dengan bukti lab. Silakan Bu Suud. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Suud Bajber dari Gorontalo. Usia saya 61 tahun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberi kesempatan dan kesehatan kepada kami. Pada sore hari ini alhamdulillah bisa berbagi kebahagiaan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang kabar bahagia, membahagiakan atau menggembirakan? Karena kemarin pada tanggal 12 September itu 2023 saya diinformasikan oleh dokter yang merawat saya bahwa hasil pemeriksaan cek laboratorium, foto toraks, USG abdomen, USG mamai itu alhamdulillah semuanya bagus dan tidak ada metastasis. Itu yang membuat saya Masya Allah bergembira dan tidak tahu saya sudah harus ngomong apa lagi karena saking bahagianya saya, saking bersyukurnya saya pada Allah dan kepada Mobi. Jadi tapi sebelumnya saya akan menyampaikan riwayat secara singkat riwayat sakit saya sebelum saya bergabung dengan Mobi. Jadi pada tahun 2006 itu saya operasi pada payudara kiri, ada kelenjar tapi jinak, itu pada tahun 2006. Nah pada tahun 2017 itu balik lagi. Karena tapi sudah terasa di payudara sebelah kanan. Nah, terasa teraba ada benjolan dan itu saya tidak periksa ke dokter atau ke
ke rumah sakit, tapi saya hanya menggunakan herbal. Nanti pada tahun 2020 itu mulai terasa tidak nyaman Pak Eko. Dan hal ini mudah capek, tangan pegal, kadang-kadang terasa agak berat dan sedikit nyeri, sering kesemutan juga Pak Eko. Nah, pada bulan Oktober 2020 itu saya sudah konsul ke dokter di rumah sakit RSPAD di Jakarta. Nah, hasil USG itu saya sudah birat 5. Artinya itu dicurigai ganas. Karena kalau birat 6 itu sudah ganas, tapi saya birat 5, jadi dicurigai itu ganas. Pada bulan November itu, terus Oktober itu periksa USG, November saya dioperasi dan benar ganas. Maka dilakukanlah mastektomi. Karena ganas diangkat payudara kanan saya. Nah, pada bulan Desember 2020 itu sampai dengan April 2021 saya menjalani kemoterapi. Wah, Masya Allah ya, luar biasa efeknya yang saya rasakan. Sebelum saya dioperasi ataupun sebelum saya di kemo itu kan saya melakukan general check up. Itu semua organ saya itu bagus, liver saya bagus, ginjal saya bagus, paru-paru saya bagus, jantung saya bagus. Tapi setelah saya mengikuti setelah kemo itu ternyata ada efeknya yang luar biasa selain rambut rontok gitu ya. Itu saya terus jantung saya sudah bengkak yang dicurigai karena hipertensi. Padahal sebelumnya saya tidak hipertensi. Yang kedua fatty liver. Padahal saya tidak punya fatty liver. Terus kaki saya itu Pak sakit, nyeri, persendian-persendian saya sakit, mungkin efek daripada kemoterapi itu. Nah, sampai bulan April itu Pak saya di kemo. Pada bulan Mei itu sampai sekarang saya menjalani terapi hormonal dengan obat aromasin. Nah, itu langkah-langkahnya. Terus kontrolnya untuk tahun pertama itu saya 3 bulan sekali kontrol. Setiap 3 bulan kontrol. Tahun kedua itu saya setiap 6 bulan. Nah, pada tahun 2023 itu pada bulan Februari saya kontrol yang pertama untuk tahun 2023. Karena itu kalau untuk setiap tahun saya berarti 2 kali kontrol. Jadi pada 2023 ini pada bulan Februari dan bulan September. Nah, pada bulan Februari itu hasilnya marker cancer saya itu CA15-3 17, sekian. Terus ada pembengkakan jantung masih ada karena hipertensi, fatty liver masih ada, terus ada limfonodi di ketiak sebelah kiri. Artinya sudah ada pembengkakan kelenjar getah bening di sebelah ketiak kiri saya. Nah, terus ada juga limfoma di punggung saya, tapi limfoma ini sudah ada sebelum saya operasi payudara, Pak. Sudah lama itu ada, tapi saya tidak menyebutkan kepada dokter karena saya khawatir jangan sampai mau dioperasi lagi. Nah, tapi katanya itu kalau saya informasi yang saya baca ataupun saya dengar dari saudara-saudara katanya kalau yang limfoma itu tidak apa-apa karena dia hanya jinak, tidak ganas, tidak akan menjadi ganas. Jadi paling kalau ke dokter tindakannya mungkin disuntik, disedot lemaknya atau dioperasi diangkat limfomanya. Ya Allah, akhirnya saya pulang ke Gorontalo itu saya menangis. Saya kenapa bisa ada lagi di ketiak kiri? Artinya kalau sudah ketiak kiri sudah gampang ke payudara kiri lagi. Saya berdoa, ya Allah, tolong angkat dan sembuhkanlah saya, ya Allah. Berikan kesempatan saya ini untuk bertobat, untuk mengumpul bekal saya untuk di akhirat nanti. Saya sambil menangis, ya Allah, tolonglah saya. Itu dalam doa saya setiap saya sholat pagi, sholat malam. Itu yang saya minta, ya Alhamdulillah, doa saya diijabah Allah ya Pak Eko, Pak Feredi. Pada tanggal 30 Juli itu ada teman saya, dia kasih informasi ke saya. Dia suaminya yang ikut program MOBI tapi untuk kelas diabetes, orang Gorontalo. Jadi namanya Pak Arfan Arsad, suaminya. Jadi istrinya ini yang teman saya, dia kasih informasi ke saya, Bu Suud, itu di MOBI ada kelas kanker juga, bukan cuma hanya diabetes. Nanti saya bantu Ibu Suud kirim adminnya Ibu Mary.
saya bilang, oh tolong hari ini juga kalau bisa dikirim. Langsung beliau kirim itu pada tanggal 30 Juli Pak Eko. Saya langsung hubungi Pak Ibu Mary pada tanggal 30 Juli itu juga saya hubungi. Pokoknya saya bilang saya tidak tahu pengobatan apa, mana yang orang kasih tunjuk, barangkali itu yang sudah dari Allah tunjukkan untuk saya. Itu saja saya karena memang luar biasa, saya punya pola makan memang tidak karu-karuan Pak Eko. Saya suka makan nasi itu memang luar biasa, satu hari bisa sampai 4 kali saya Pak Eko makan nasi, makan buah, makan kue terutama. Memang karena saya berpikir saya tidak sakit, bahwa ini barang ini yang sel kanker ini kan kanker sudah diangkat, jadi tidak menjadi masalah lagi, sudah tidak ada, si barang sudah diangkat. Itu pikiran saya seperti itu. Jadi saya sudah sehat, tidak pernah terpikir kepada saya bahwa ini akan balik lagi, tidak pernah. Jadi memang jadi badan saya itu sempat naik Pak Eko sampai 78, hampir 79 sempat itu. Akhirnya kembali lagi saya makan beras merah itu turun sampai 73. Terakhir waktu ikut Mobi itu 73 timbangan saya. Nah, pada tanggal 30 itu juga saya kontak sama Ibu Mary langsung, Ibu Suud tolong dikirim Ibu Suud tolong dikirim data-datanya, data PA-nya, IHK-nya, terus formulirnya diisi. Saya isi. Oh nanti alhamdulillah tanggal 1 Agustus saya itu resmi jadi anggota Mobi, karena menurut Ibu Mary nanti mulai tanggal 1 Ibu Suud bisa masuk jadi anggota Mobi. Akhirnya pada tanggal 1 itu saya sudah langsung ikut Pak Eko, karena saya ikut teman saya itu ngomong itu, jadi di Mobi itu tidak bisa makan nasi, tidak makan ini, tidak makan. Jadi saya sudah pada tanggal 1 itu saya sudah tidak makan nasi lagi Pak Eko, tapi memang luar biasa rasanya Pak Eko, rasa nano-nano, orang Gorontalo bilang rasa nano-nano. Perasaan luar biasa Pak Eko, saya yang tadinya bahagia, saya rasa gembira, hilang semuanya itu Pak Eko. Saya saya merasa bahwa ini ternyata saya sakit. Waktu saya ikut Mobi per hari pertama itu saya terus merasa bahwa saya sakit. Saya sakit ini, karena baru saya sedih Pak Eko, terus saya menangis, datang rasa rindu, tidak karu-karuan itu perasaan Pak Eko. Tapi alhamdulillah suami saya itu dukungannya luar biasa Pak Eko, Masya Allah. Dia suka dia bujuk, tidak apa-apa, ini kan untuk kamu jadi baik. Saya menangis, sampai dia bilang begini, kamu kalau ikut Mobi, coba-coba dulu kalau habis makan, habis PMB, jangan kamu duduk atau baring. Coba kamu melakukan kegiatan-kegiatan supaya tidak ada rasa rindu, rasa mual, rasa luar biasa, tidak tahu apa yang saya rasakan minggu pertama itu Pak Eko. Alhamdulillah betul juga, setelah saya PMB, itu saya lanjut lakukan kegiatan aktivitas, apakah saya menyapu di halaman, di dalam rumah, biar sudah disapu, saya sapu lagi Pak Eko. Saya setrika pakaian, pokoknya saya bikin kegiatan macam-macam Pak Eko, supaya rasa mual dan rasa luar biasa yang saya tidak tahu rasanya seperti apa itu bisa hilang. Alhamdulillah Pak Eko, datang rasa kegembiraan saya itu muncul pada minggu kedua Pak Eko. Pada minggu kedua itu berat badan saya itu turun 5 kilo Pak Eko. Turun 5 kilo, minggu kedua sudah turun 5 kilo. Kalau sekarang itu sudah turun 8 kilo Pak Eko, dari 73 sudah jadi 65 kilo. Terus saya bisa jalan kaki 5-6 kilo Pak Eko tanpa rasa sakit betis maupun kaki saya, tumit ataupun lutut tidak sakit. Terus minggu kedua Pak Eko, baru limfoma yang di punggung saya itu mengecil. Jadi yang dari misalnya 1 itu tinggal 3/4, itu pada minggu kedua Pak Eko. Alhamdulillah sekarang itu sudah habis sama sekali. Alhamdulillah, itu yang tidak tahu apa yang harus saya anukan. Luar biasa Allah tunjukkan ke saya itu. Ijabah doa saya, kenapa Mobi untuk kamu ikuti pola makan yang ada sama mereka untuk intermittent. Saya sampai IF-nya Pak Eko, saya bikin sampai 20 jam Pak Eko. Saya start itu dari jam 4 sore saya sudah tidak makan. Jadi jam 4 sore itu terakhir PMB saya jam 4 sampai besok jam 12 Pak Eko. Saya coba 24 tapi kayaknya gula darah saya turun karena memang saya tidak ada diabetes Pak Eko. Jadi 24 jam itu gula darah saya ukur itu jadi 68. Jadi agak ketakutan juga Pak Eko. Jadi saya minum kopi, minta maaf ini saya minum kopi pakai gula aren Pak Eko. Iya. Jadi saya pakai gula aren, alhamdulillah. Dari waktu itu Pak Eko saya terlihat kayak
mata saya itu agak kabur. Setelah minum kopi, alhamdulillah sudah agak terang lagi. Jadi mohon maaf kalau barangkali jadi 24 jam itu cuma 2 kali barangkali Pak Eko saya ikuti. Jadi setelah itu saya hanya bermain di 20 sampai 22 jam Pak Eko. Alhamdulillah. Terus pada bulan September itu tanggal 10 itu saya kontrol yang kedua itu ke Jakarta. Alhamdulillah hasilnya itu luar biasa Pak Eko. CA15-3 saya yang dari 17 itu turun ke 14. Terus limfonadi saya yang di ketiak kiri itu sudah tidak ada sama sekali, hilang. Fatty liver saya turun ke level 1 Pak Eko. Limfoma saya hilang. Ya Allah, saya bilang luar biasa, Masya Allah, terima kasih Mobi. Jadi memang itu sampai suami saya bilang, janganlah kamu coba-coba membohongi Pak Eko sama Pak Freddy, karena kemarin waktu di Jakarta Pak Eko saya sempat menjalani jalan yang sesat, saya sempat mengkonsumsi jeruk sama anggur. Jadi sama suami saya, nanti saya laporkan kamu sama Pak Eko sama Pak Freddy. Saya bilang nanti insya Allah kalau di Gorontalo saya kembali ke jalan yang lurus lah. Luar biasa Pak Eko, saya terima kasih. Jadi buat teman-teman, ya Allah para pejuang kesembuhan, mari kita semangat berjuang, sehat dan sembuh. Kita bersama Mobi, luar biasa Pak. Saya yakin saya sembuh, hilang limfonadi saya yang di ketiak kiri saya, limfoma saya itu hilang. CA15-3 saya turun itu karena mengikuti lifestyle daripada Mobi. Karena sudah 2 tahun itu Pak Eko, CA saya itu bermain di 17, 18, 16, 17, 16, 18, tidak pernah di 14. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan saya, Masya Allah, walaupun saya memang tekad saya, insya Allah saya akan ikut Mobi terus sampai kalau bisa Allah berkenan, CA saya itu bisa sampai 0,0 sekian Pak, atau paling tidak dapat 0 lah. Alhamdulillah kalau saya anukan sudah Masya Allah Pak Eko. Terima kasih, barangkali itu yang luar biasa dari Mobi Pak Eko. Jadi saya yakin memang saya ada kesembuhan, ada perbaikan daripada penyakit saya itu karena campur tangan dari Allah melalui Mobi Pak Eko. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan Pak Eko. Terima kasih Bu Su. Ini akan saya perlihatkan bagi Bapak Ibu sekalian data-data yang mungkin bisa memperkuat. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang bertanya-tanya, bohong kali ceritanya Bu Su. Tidak, tapi Bu Su bercerita apa adanya. Ini saya akan perlihatkan hasil lab. Ya, ini tanggal pada saat ini 8 Desember tahun 2020. Ini dari instalasi patologi anatomi dari RSPAD Gatot Subroto. Di sini disebutkan bahwa ada CA mamae dextra dan invasif. Invasif itu menunjukkan bahwa dia ganas. No special type grade 3. Ini udah kira-kira stadiumnya 3. Dan sudah ke pembuluh limfoma, limfovaskular grade 3. Jadi sudah mulai bermetastasis ke KGB itu wajar kita bening. Jadi 8 itu ada 1 buah yang sudah bermetastasis. Jadi bayangkan Bapak Ibu, menakutkan. Menakutkan. Ini juga ditandatangani dari Rumah Sakit Gatot Subroto, ditandatangani oleh ahli patologi anatomi Dr. Sri Murtiani Kusumastuti. Di sini disebutkan ada invasif. Nah, tapi titik baliknya ini masih juga sama. Ini pada saat mulai biopsi. Biopsi diterima jaringan mamae lengkap dengan papila warna kuning, sedian mamae dextra dan sebagainya. Bapak Ibu bisa membacanya. Di sini 1 buah KGB dari 8 buah yang ditemukan, sebagian dilapisi kapsul jaringan ikat. Nah, terus kemudian yang menarik adalah saya akan ambil mundur. Ini adalah hasil pemeriksaan tahun 2023. Ini waktu tanggal 1 bulan 2, Februari.
Jadi setelah lewat 2 tahun dicek lagi. Yang menarik adalah pada bulan 7, lihat Bapak Ibu, dari rumah sakit yang sama, Arspadi Gatot Subroto, telah dilaksanakan pemeriksaan sidik tulang, tidak ada metastasis osteoblastik pada tulang, tidak perkembangan pada tulang. Juga tidak ada kelenjar getah bening, tidak ada. Tidak tampak KGB aksilia kanan. Jadi tidak ada perkembangan kanker yang invasif. Tidak ada metastase, tidak ada tampak kelainan radiologis pada paru dan sebagainya. Ini menunjukkan banyak hal yang menarik. Ini hasil lab semua Bapak Ibu. Tidak tampak tanda metastase pada saat ini, tidak tampak pembesaran KGB pada aorta. Ini bahkan untuk CA-nya yang menunjukkan tumor markingnya di sini 2,6 dari 0,0 sampai 5,0 standarnya rujukannya. Dan CA-nya CA 15.3 itu 7,80 dari 22. Nah, iya benar. Di sini CA-nya tetap sama, turun tetap di 2,6 dari soalnya 5,0. CA-nya menjadi 14,90. Oke, saya pikir ini luar biasa, Bu. Luar biasa. Apa yang Ibu pertama kali pikirkan kok tiba-tiba mau belajar di MOBI, Bu? Kami yang mungkin dianggap tidak kompeten mungkin atau gimana, atau mungkin Tuhan kita, Bu, atau iya gimana? Itu saya percaya, saya yakin seperti itu Pak Eko, karena pada saat itu saya berdoa, ya Allah, beri saya petunjuk, berilah ampunanmu kalau saya punya dosa, tolong ampun, berilah saya waktu untuk saya bertobat, berilah waktu saya untuk menambah bekal saya untuk di akhirat nanti, tolong sembuhkan saya, tolong angkat penyakit ini, entah dengan cara apapun, karena saya itu merasa tidak sakit Pak Eko, saya tidak merasa itu, tapi kenapa ini ada lagi di ketiak kiri saya ini limfonodi, walaupun yang katanya ada pembengkakan, dan itu saya berpikir kalau sudah ada di situ berarti gampang dia masuk ke payudara kiri lagi. Jadi Masya Allah, tidak tahu kenapa siang itu teman saya itu langsung ngomong dengan saya, Bu Suud, sehat-sehat, Alhamdulillah Bu. Ya ini Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bapak lagi ikut ikut program ikut program MOBI. Alhamdulillah sekarang sudah tidak minum obat, tidak suntik lagi. Beliau kan diabetes. Oh, tapi Ibu Suud ada di kelas di MOBI itu ada kelas untuk kanker. Kalau Ibu Suud berminat, nanti saya kirim adminnya, Ibu Mary. Oh, tolong Bu, pada tanggal 30 itu pun saya langsung menghubungi Ibu Mary Pak Eko. Tidak tahu apa yang menggerakkan, apakah Allah yang menggerakkan, dan saya yakin itu Pak Eko adalah bukan mukjizat, tapi adalah pemberian Allah buat saya bahwa kamu insya Allah bisa sembuh, tapi bukan saya dengan lewat MOBI Pak Eko. Barangkali itu saja pemikiran saya tidak berpikir bahwa sudah banyak yang saya lakukan, karena saya tidak berpikir selama ini saya tidak sakit Pak Eko. Justru saya merasa diri saya sakit itu saya setelah ikut MOBI. Oh ternyata saya sakit. Karena saya berpikir kan sudah diangkat, pasti sudah selesai, sudah tawakal saja kalau mau diapa. Tapi setelah ikut MOBI itu saya berpikir, oh saya sakit ya, saya sakit ternyata. Itu perasaan datang Pak Eko, saya hilang kegembiraan saya, hilang rasa sakit. Paling terutama itu sudah biasa saya suka ketawa, suka guyon sama suami, ini sudah tidak ada Pak Eko, lemas. Baru datang rindu, suka menangis. Saya hubungi lagi ibu itu, Bu, kenapa begini? Saya sudah menzolimi diri saya. Masa makanan yang dihalalkan oleh Allah saya haramkan. Saya juga ngomong sama suami bilang iya haram bagian sakit. Saya ngomong juga ke Pak Freddy, Pak Freddy, boleh saya makan korma? Pak Freddy bilang, ya korma itu kan sunnah Rasul, tapi bagian sehat, bukan buat Bu Suud yang sakit. Wah, tambah lagi sedihnya Pak.
Tapi luar biasa, setelah minggu kedua saya lihat hasil yang nyata dengan mata saya sendiri Pak Eko, saya bisa jalan 5 kilo sampai 6 kilo tanpa rasa sakit. Saya sholat yang tadinya pakai kursi, saya sudah bisa duduk di bawah Pak Eko. Ikut salawatan, duduk di bawah, saya sudah bisa, Masya Allah. Terus benjolan saya yang di belakang itu limfoma itu yang secara fisik saya lihat Pak Eko, itu yang membuat saya, oh ini jawaban atas doa-doa saya. Makanya saya agak ketat Pak Eko, kemarin 1 bulan 12 hari sebelum ke Jakarta itu memang saya luar biasa. Makanya saya sampai 8 kilo turun itu cepat sekali, karena saya memang 20 sampai 24 jam Pak Eko. 22 jam, 20 sampai 22 jam. Jadi start saya itu dari jam 4 sore saya sudah tidak PMB lagi. Sampai jam 12 siang depannya. Terus saya puasa sunat Senin Kamis. Gitu ya. Itu juga sampai paling 22 jam, tidak sampai 24 jam. Kalau puasa Senin Kamis itu jam 8 saya masih makan Pak Eko. Jam 8 malam saya masih makan sahur jam 8 malam PMB-nya. Tapi bukanya jam 6. Karena memang pernah gula darah saya agak turun sampai di 68 karena memang saya tidak ada diabetes, tapi sering dengar perkataannya Pak Eko, iya memang tidak ada diabetes, tapi makanan yang ada gula kita makan itu sama dengan kita kasih makan untuk sel kanker. Dan memang dokter sudah ingatkan Pak Eko dari waktu masih saya di Jakarta habis operasi, jangan kurangi untuk mengkonsumsi gula karena makanannya sel kanker itu adalah gula. Gitu. Jadi memang connect antara apa yang dikatakan dokter dengan apa yang mobil, yang lifestyle-nya yang dilakukan oleh mobil, sehingga saya juga semakin yakin, oh iya ini jawaban untuk doa-doa saya. Itu barangkali Pak Eko yang baik. Pak Freddy, silahkan berkomentar Pak. Ini luar biasa Pak. Iya, saya senang sekali kalau Bu Sud. Mbak, Pak Freddy, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Makasih banyak Pak Freddy atas bimbingannya selama ini luar biasa. Tidak tahu apa yang harus saya ucapkan. Sampai gugup saya tidak tahu apa lagi yang cukup ucapkan alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Baik. Iya, karena segala puji bagi Allah yang sudah menyembuhkan kita melalui jalan Mobi ini. Jadi saya terus terang ya selalu Bu terharu, bahagia, udah nano-nano perasaannya Bu kalau mendengar ada anggota kita yang sembuh, gitu ya Bu ya. Jadi saya selalu makanya kan nggak bosan-bosan kan, setiap Sabtu, Minggu diberikan afirmasi positif, gitu ya Bu ya, supaya kuat, semangat. Saya ingat nih, Ibu tanggal 6 WA saya menanyakan mengenai menaikkan pH dengan air pH tinggi ya Bu ya. Terus tanggal 11 Ibu WA saya, Pak Freddy boleh nggak saya makan kurma? Saya lemes ini katanya mata buram gitu. Jadi saya jawab seperti itu Bu. Jadi memang kurma itu berkhasiat betul, sunnah Rasul betul. Tapi kan syaratnya makanan itu harus halal dan juga toyib. Toyib itu baik. Nah baik ini berbeda ukurannya. Untuk yang sehat, kurma itu nggak ada masalah, bagus, menyehatkan. Tapi buat ibu yang lagi sakit kanker ataupun mereka yang diabetes, nggak boleh dulu. Nah ketika sudah sembuh, nanti ya boleh. Kalau sudah sembuh ya Bu. Nah kalau belum ya jangan. Jadi di sini merupakan pengorbanan ibu. Karena ibu punya keyakinan inilah jawaban dari doa-doa yang ibu panjatkan. Gitu kan. Nah, karena seringkali teman-teman kita merasa doa terus sudah ini tapi kemudian ketemu mobil malah kemudian nggak sungguh-sungguh sehingga agak lama sembuhnya. Nah, sementara ketika ibu sungguh-sungguh, ketika ibu disiplin menjalankan, walaupun ibu tahu kurma itu enak, tapi kemudian akhirnya ibu memakan saya sarankan extra virgin coconut oil sama extra virgin olive oil kan. Ibu bilang kemudian ibu sudah segar kembali, gitu kan Bu ya. Jadi itu kunci kesembuhan ibu adalah ibu merasa ini adalah jawaban doa dan ibu jalankan itu sepenuhnya. Ya, sehingga ibu mendapatkan hasilnya. Yang ada pengorbanan
tapi juga ada hasil yang luar biasa. Pengorbanannya apa? Ya ibu terpaksa tidak bisa makan lagi nasi putih, nasi merah, nasi coklat, nasi hijau, apa begitu. Sudah nggak bisa dimakan lagi. Nggak apa-apa Bu. Buat apa ibu makan nasi tapi tambah sakit? Ya kan? Karena ibu udah tahu kan, ada dokter pun mengatakan bahwa ketika nasi masuk tubuh menjadi glukosa, glukosa dimakan oleh sel kanker. Nah, kita pahami itu. Nasi wah jelek buat yang sehat, ya mungkin nggak apa-apa, buat kita jangan. Nah itu yang saya senang melihat sikap ibu, semangat ibu. Sekali lagi selamat buat ibu, sampaikan salam hangat buat keluarga di Gorontalo ya Bu ya. Terima kasih Pak Freddy, terima kasih. Ya. Juga barangkali kemarin juga Pak Freddy sempat juga ditawarkan sama dokter kemarin, Bu Suud, bisa kan saya kemarin waktu di kemo itu kan pasang Chemo-Fort di dada kiri saya ini Pak. Ada Chemo-Fort, ada Chemo-Fort, ada sel-sel ya. Jadi kemarin sama dokter Ibu Suud, kalau memang sudah bisa dikeluarkan Chemo-Fortnya. Jadi saya bilang, oh iya dok, insya Allah nanti 6 bulan ke depan saya kontrol yang berikut lagi, baru saya, luar biasa senangnya saya bilang, sudah diizinkan dokter untuk cabut Chemo-Fort saya, berarti memang saya harus dengan pola makannya Mobi, tidak boleh saya ngelak kayak kemarin-kemarin saya sempat yang tidak karu-karuan kemarin Pak, kamu sempat nakal juga. Sekali aja Bu ya. Iya, waktu ibu belum tahu kan, ibu makannya kopi sama gula aren. Itu kan ketika ibu tersesat. Sudah ibu kembali ke jalan yang benar. Iya, kembali ke jalan. Ibu minumnya pakai VCO atau kalau enggak extra virgin olive oil. Iya Pak. Terima kasih Pak. Karena karbohidratnya 0 Bu. Khasiatnya luar biasa. Karbohidratnya 0. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Mobi, ya. Terima kasih Pak Freddy, terima kasih Bu Suud. Aduh, ya, makasih banyak Pak Eko. Menangis. Iya, tidak tahu apa yang harus saya katakan. Terima kasih Mobi, terima kasih ya Allah. Allah tunjukkan saya Mobi lewat Mobi Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi untuk teman-teman semangat, harus kita semangat dengan sehat bersama Mobi. Luar biasa, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak Pak. Itu. Terima kasih banyak Bu Suud. Ini adalah pesan-pesan Ibu pasti untuk teman-teman supaya mereka tetap bersemangat. Ada orang-orang yang putus harapan, ada orang-orang yang sedang menderita, ada orang-orang yang sedang meratap karena kesakitan. Mudah-mudahan dengan berita kesembuhan Ibu ini akan membuat pelipur parah. Amin Pak, amin. Berdoa tidak luput, harus berdoa terus Pak. Yakin. Baik. Terima kasih Pak Eko. Bu Suud, terima kasih banyak. Salam keluarga di Gorontalo. Pak Freddy, terima kasih banyak. Sama-sama keluarga. Pak Eko. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Freddy ya. Istiqomah ya Bu ya. Ya, amin. Insya Allah. Mobi lifestyle. Naik, insya Allah, amin Pak. Mohon maaf sempat. Ya, bagus sekali. Nggak apa-apa, itu saat-saat tersesat dulu. Makan kerupuk, makan keripik pisang, aduh. Nah itu sekarang ibu kan udah bertobat nih kan. Ya, insya Allah Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa Mobi YouTube ini, inilah cerita dari Bu Suud Bajber. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan memberikan Anda motivasi untuk bahwa sembuh dari kanker itu mungkin. Apabila Bapak Ibu masih mengalami kesulitan mengenai cerita-cerita ini, Bapak Ibu bisa menghubungi para admin kami yang nanti akan terlihat di kolom deskripsi. Terima kasih, selamat sore. Sampai ketemu lagi dan selalu sehat. Bu Suud, bergembira selalu, Bu. Selalu sehat. Terima kasih Pak Eko. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Ketemu lagi. Semangat. Ya.